Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Rani Sri Rahayu, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 25105562734. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka ujian kinerja dengan materi sistem saraf, kabel panjang di tubuh kita, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial pada kelas 6 di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Jayagiri, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah pada makan belum? Kok lemes sekali? Sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari yang begitu cerah ini, kita masih dapat dipertemukan di sekolah kita tercinta dalam rangka melakukan pembelajaran. Untuk memperlancar kegiatan kita di pagi hari ini, kita awali dulu kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan kalian untuk menyanyikan. Bersiap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, kegiatan berdoa telah selesai. Maka kita harapkan semoga apa yang kita lakukan senantiasa ada dalam keberkahan dan ridho Allah. Nah, untuk meningkatkan rasa cinta kita pada tanah air Indonesia dan untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita, mari kita sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri dan dirjen, silakan dirjen. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah
mendengarkan semangat kita di pagi hari dan juga untuk melatih fokus, Ibu sudah menyiapkan salah satu ice breaking untuk kalian ikuti. Ikuti gerakannya ya. Siap, Bu. Gimana ice breakingnya, seru tidak? Bisa nggak? Mudah tidak ice breakingnya? Lumayan mudah atau lumayan susah? Lumayan susah. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira kenapa tangan kalian bisa bergerak begitu cepat pada saat suara musik bersuara gitu, berbunyi, katanya teh satu jempol ke kanan, jempol yang kiri. Kenapa kalian bisa mengikuti perintah itu sih? Tangan kalian kok bisa bergerak cepat? Kenapa? Iya, karena ada otak yang mengirimkan pesan supaya kita bergerak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem saraf, kabel panjang yang ada dalam tubuh kita. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi sistem saraf dan fungsinya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengetahui bagaimana sistem saraf bekerja dan mengkoordinasikan semua respon dan gerakan anggota tubuh. Siap belajar hari ini? Siap. Siap. Kalau sudah siap, alat tulisnya sudah dipersiapkan belum di atas meja? Sudah. Kalau sudah, ayo kita mulai ke kegiatan pembelajaran. Nah, bermula dengan sistem saraf. Kalau kita bicara tentang sistem saraf, maka yang ada di bayangan kita apa? Kabel-kabel ya, kabel-kabel yang begitu rumit, yang panjang-panjang. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistem saraf? Ada yang tahu? Kita bacakan. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang mengatur fungsi tubuh dengan mengirimkan sinyal antara otak dan seluruh tubuh, sehingga tubuh dapat menjalankan aktivitas harian. Jadi singkatnya seperti ini, sistem saraf itu adalah kabel-kabel yang dikendalikan oleh otak supaya badan kalian atau anggota tubuh kalian bisa melakukan sesuatu, baik itu bergerak, terus punya perasaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, lalu apa sih fungsi dari sistem saraf ini? Sistem saraf punya 3 fungsi.
Yang pertama, mengatur organ-organ tubuh. Dulu waktu kelas 5 kalian pernah belajar tentang sistem apa saja? Ada yang ingat tidak? Sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem peredaran darah. Nah, sistem pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah memiliki organ yang bekerja. Ada organ jantung pada peredaran darah, ada paru-paru pada pernapasan, ada juga lambung pada sistem pencernaan. Semua sistem tersebut bekerja dalam tubuh kita. Pencernaan berjalan, kita makan ya setiap hari. Terus jantung juga tiap hari memompa darah ya. Kalau tidak bekerja memompa darah, maka kita akan mati. Kemudian tiap hari kita bernapas tidak? Bernapas. Sungguh hebat sekali kan ciptaan Allah. Kita bisa bernapas, bisa makan, kemudian peredaran darah kita tetap bekerja. Itu semua dikendalikan oleh otak kita yang namanya sistem saraf. Yang kedua, menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan dan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Ada yang tahu tidak apa saja bentuk dari rangsangan? Ada yang tahu tidak? Misalkan kalian tangan Sania ibu sentuh, kira-kira rangsangan apa yang Sania rasakan? Sentuhan. Ketika ibu berteriak, "Au!" kira-kira rangsangan apa itu? Suara. Ya betul. Rangsangan itu bisa berupa sentuhan, bisa berupa suara ataupun cahaya. Seperti itu. Kemudian fungsi sistem saraf yang ketiga adalah mengendalikan dan memberi reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Sekarang ibu mau coba cubit Najwa. Gimana rasanya? Sakit. Kalau ibu cubit Najwa pasti bakal gimana? Marah. Bisa aja marah. Kemudian Najwa bisa apa lagi? Kesakitan dan bilang, "Au, sakit." Nah, rangsangan berupa cubitan yang ibu lakukan, kemudian Najwa merasakannya, maka kulit Najwa akan mengirimkan sinyal ke otak. Nah, otak akan memerintahkan ke mulut untuk bilang, "Au, sakit." Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah bagian-bagian sistem saraf. Sistem saraf itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada otak. Semuanya pernah punya otak enggak? Adanya di mana? Di mana? Di kepala kita. Dilindungi oleh apa kemarin? Oleh rangka kepala, betul. Yang kedua ada sumsum tulang belakang. Pegang punggung kalian. Nah, itu yang belakang yang menggaris panjang namanya sumsum tulang belakang. Yang ketiga ada sel saraf atau neuron. Selanjutnya, nah, bagian sistem saraf yang pertama adalah otak. Otak adalah organ utama dalam sistem saraf pusat yang mengatur seluruh fungsi tubuh, termasuk pikiran, emosi, gerakan, dan aktivitas vital. Otak dilindungi oleh tengkorak. Nah, kayak gitu. Otak itu ada berapa macam sih? Ada 3 bagian. Yang pertama ada otak depan, pegang keningnya. Itu namanya otak depan. Yang kedua ada otak tengah, pegang yang paling atas. Itu namanya otak tengah. Yang ketiga ada otak belakang, otaknya di belakang gitu. Yang selanjutnya adalah sumsum tulang belakang. Kalian pernah tidak bapak kalian masuk angin? Pernah. Biasanya ibu kalian suka disuruh untuk mengerok punggungnya ya. Nah, ketika lihat punggung bapaknya, di sana ada garis yang melengkung. Nah, di situ ada tulang, ruas tulang belakang. Di dalam tulang tersebut ada yang namanya sumsum, sehingga dinamakan dengan sumsum tulang belakang. Dalam sistem saraf, otak dihubungkan oleh sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini diibaratkan dengan jalan tol dari informasi yang disampaikan oleh otak, sehingga melalui jalan tol tersebut ada cabang-cabangnya lagi ke situ, ada yang kemana? Ke kulit, ke organ-organ vital lainnya. Nah, seperti itu. Itu namanya sumsum tulang belakang. Bentuknya seperti tabung panjang. Ya, selanjutnya nomor 3 ada sel saraf atau neuron. Nah, sel saraf atau
atau neuron ini adalah unit dasar dari sistem saraf yang berfungsi untuk menerima, memproses, dan menghantarkan informasi dalam bentuk impuls. Tadi, ketika otak menyuruh kalian untuk berteriak, maka pesannya disampaikan langsung ke jalan tol. Jalan tolnya yaitu sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang diterima oleh sel saraf, diterima sama sel saraf, diantarkan lagi pesannya oleh sel saraf ke yang bagian yang kena rangsangan. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja sel saraf? Cara kerjanya ada 5. Yang pertama, menerima rangsangan. Yang kedua, mengirimkan sinyal. Yang ketiga, memproses informasi. Yang keempat, mengirimkan perintah. Dan yang kelima, eksekusi respons. Seperti kayak gini. Ketika kalian dari ruangan yang gelap pergi keluar, kalian akan melihat apa? Cahaya apa? Cahaya matahari. Cahaya matahari itu adalah sebuah rangsangan. Nah, maka mata kita yang terkena sinyal cahaya matahari tersebut akan menangkap suatu respon ya. Apa? Silau. Nah, kalau kalian merasa silau, maka otak akan memperoleh informasi dari sel saraf. Apa yang harus dilakukan kira-kira? Informasi apa yang diterima? Silau katanya. Maka otak mengirim pesan kepada sel saraf dan otak pun akan memerintah kepada sel saraf untuk tutup mata. Akhirnya tangan kalian akan bergerak untuk menutup mata ketika kalian melihat cahaya matahari yang silau. Nah, gerakan seperti itu ketika tiba-tiba kalian melihat sinar matahari kemudian tangan kalian menutup secara tiba-tiba, itu namanya gerakan refleks atau tidak sadar. Seperti itu. Jadi cara kerjanya ada 5 ya. Selanjutnya, itu tadi materi dari Ibu. Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, di sini Ibu sudah menyiapkan salah satu video pembelajaran. Silakan kalian perhatikan dengan seksama. Tahukah kamu, sarafmu ada di mana-mana loh, memenuhi seluruh tubuh. Ini nih yang terpenting, saraf yang terdapat di sepanjang tulang belakang sampai otak. Kumpulan saraf tebal ini disebut sistem saraf pusat atau SSP. Perannya mengendalikan semua aktivitasmu dari bernapas sampai mengacungkan jari pada ponsel selagi menunggu masuk ke pembahasan inti di video ini. Saat sinyal dari suatu bagian tubuh memasuki SSP di dalam otak, otak akan menginstruksikan respons sesuai dengan situasi. Nah, cubit-cubit tanganmu. Iya, cubit saja. Au! Area bekas cubitanmu juga punya banyak saraf. Saat kamu mencubitnya, sarafnya akan aktif lalu mengirimkan informasi rasa sakit ini menuju otak. Selanjutnya, otak akan merespons dengan mengirimkan pesan rasa sakit. Prosesnya berlangsung selama sepersekian detik meski sinyalnya bergerak sejauh bermeter-meter. Lanjut ke sumsum tulang belakang. Yuk sedikit bereksperimen. Dalam hitungan 1, aku akan memutus koneksi antar sel saraf di area sini. Memangnya apa yang akan terjadi? Perhatikan baik-baik ya. Sudah siap? 1. Nah kan, kamu jadi mati rasa dari area pinggang sampai tubuh bawahku. Itu karena SSP-mu tidak bisa memperkirakan sumber rasa sakit. Oke, tenang saja. Sudah kukembalikan koneksi sarafnya seperti semula kok. Oleh sebab itu, otak dan sumsum tulang belakang terlindung oleh tulang, tengkorak, dan tulang belakang. Di dalam tulang belakang terdapat cairan cerebrospinal, yaitu zat cair yang berfungsi melindungi saraf, memperlancar proses pengiriman sinyal, dan membuang zat limbah. Oke, yuk kita beralih ke saraf lainnya. Kita mulai dari saraf yang ada di jemarinya. Semua saraf yang tidak termasuk SSP disebut sistem saraf tepi atau SST. Coba lambaikan tanganmu. Ya, bagus. Hal ini bisa terjadi karena otak secara sadar mengirimkan berjuta sinyal ke saraf tepi yang ada di bahu, lengan depan, pergelangan tangan, dan tanganmu. Secara sinergis, saraf-saraf ini menjalankan tugas yang sama, mengangkat lengan, mengatur posisinya, dan melambaikannya. Semua aktivitas ini berada di bawah kendali sistem saraf sadar atau somatik. Alismu terangkat saat mendengar fakta ini, gerakannya pun dikendalikan oleh saraf ini.
Apa kamu menghitung jumlah helaan napasmu saat mendengar penjelasan tadi? Atau mungkin jumlah detak jantungmu? Pastinya tidak kan? Nah, kalau aktivitas semacam ini dikendalikan oleh sistem saraf vegetatif atau otonom. SSP-mu mengirim sinyal ke saraf tepi dan memerintahkan jantung untuk berdetak, sistem pernapasanmu untuk menyirkulasikan udara, serta perutmu untuk mencerna makanan. Sekarang, coba hembuskan udara kuat keluar dari paru-parumu. Lalu tahan napas selama mungkin. Memang diperlukan waktu yang agak lama sih, jadi ayo kita percepat prosesnya. Menghembuskan udara dan menahan napas merupakan aktivitas yang kamu sadari. Kamulah yang memerintahkan otak untuk mengirim sinyal ke organ pernapasan. Tapi, saat kamu mulai kekurangan oksigen, otakmu lah yang memerintahkanmu untuk segera mengambil napas. Oh, wajahmu mulai membiru, segera hirup udara. Oke, aku mau minta maaf dulu sebelumnya. Aduh, maaf, ponselku jatuh ya, karena sudah kuberi muatan listrik. Intinya, tanpa sadar, kamu membiarkan ponselmu jatuh saat kamu merasa sakit. Tapi, saat kamu menjaga dirimu sendiri, kamu mengaktifkan sistem saraf sadar, sehingga kamu sudah mengantisipasinya. Sedangkan sengatan listrik yang kamu rasakan muncul tanpa kamu antisipasi. Akibatnya, sistem saraf otonommu tersentak, lalu secara refleks membuatmu menjauhi ancaman. Artinya, instingmu untuk menghindari bahaya juga dikendalikan oleh saraf. Tubuh akan berupaya menyelamatkan diri dari bahaya meski tanpa kamu mau. Wah, kok terasa gatal ya? Tolong bantu garuk dong. Makasih. Gatal terjadi saat benda asing hinggap di kulit, misalnya serangga dan bekas gigitannya. Saraf yang ada di situ akan aktif, lalu otakmu segera mengirimkan sinyal respons. Saat menggaruk gatal, kamu bisa merasakan dua sensasi yang berlawanan. Secara sadar, kamu lega karena gatalmu reda, tapi secara tidak sadar, otak mengidentifikasi garukan sebagai rasa sakit, sehingga mengalihkan fokusmu dari rasa gatal menuju garukan. Dengan menggaruk, sebenarnya kamu sedang mengecoh otak untuk tidak terlalu menghiraukan rasa gatal itu. Kok di sini agak gerah ya? Wah, keningmu juga dibanjiri keringat. Saat suhu di luar tubuh naik, SSP-mu akan merespons. Biar sinyal di seluruh tubuh akan aktif. Kemudian, kelenjar keringat segera menerima sinyal tersebut dan mulai bekerja ekstra. Keringat pun bercucuran di permukaan kulit untuk mendinginkan suhu tubuh. Wah, sebaiknya turunkan suhu AC-nya sedikit saja ya. Aku bilang sedikit saja loh. Ya, kamu jadi kedinginan. Otakmu bingung tapi bekerja secara cepat dalam merespons perubahan ini. Sekali lagi, otak mengirimkan miliaran sinyal ke semua sel saraf pada otot, lalu memerintahkannya untuk segera berkontraksi. Selama proses ini, terjadi gesekan yang menghasilkan panas. Jantung juga mulai berdetak lebih cepat, memompa darah ke seluruh anggota badan agar tidak kedinginan. Semua kondisi ini juga akan membuat otakmu berpikir, sebaiknya suhunya lebih hangat saja. Sel saraf juga berperan dalam proses berpikir. Misalnya saja, kamu baru menonton video ini untuk pertama kalinya. Kamu tentu tidak tahu menahu dengan apa yang selanjutnya akan kulakukan maupun kukatakan. Mungkin aku akan ngobrol, atau tiba-tiba mengakhiri videonya. Koleksi sel saraf yang diperlukan untuk mengingat kejadian selanjutnya cuma terbentuk saat ini juga. Sehingga kamu masih saja mau menonton. Iya, karena kamu ingin tahu. Tapi, setelah menonton videonya sampai selesai, rasa ingin tahu itu segera lenyap. Koneksi antar sel sarafmu sudah cukup terhubung, jadi kalau kamu memutar ulang videonya, sel-sel sarafmu akan memberitahukan isi video. Tapi jalurnya memang sangat sederhana, misalnya begini. Kamu ingat apa yang kukatakan di menit 3.05 di video ini? Tentu saja tidak. Karena koneksi sel sarafmu tidak cukup kuat untuk memberitahukan info sedetail itu. Tapi, semakin sering kamu menonton, akan semakin banyak serta kuat koneksinya. Bahkan, kalau berusaha berkali-kali, kamu akan bisa mengingat setiap kata pada naskahnya. Sama halnya saat kamu belajar keterampilan baru, misalnya roller skating. Awalnya, kamu tidak bisa menggerakkan satu kaki pun. Otakmu harus berhadapan dengan aktivitas yang beda dari biasanya. Akibatnya, sinyal-sinyalnya aktif. Kamu juga jatuh, tapi kemudian berdiri dan mencoba sekali lagi. Saat inilah, berjuta sel saraf sudah terhubung dan SSP-mu sedang membuat koneksi baru. Kamu jatuh lagi,
dan sekali lagi. Tapi, setiap kali bangkit dan mencoba lagi, otakmu semakin beradaptasi. Akhirnya, pada upayamu yang kelima, ke-10, atau ke-50, kamu bisa bergerak maju. Otak menangkap momen saat kamu tidak jatuh lagi, kemudian memperkuat koneksi sel saraf agar kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan latihan keras dan koneksi SSP-mu, kamu bisa bermain skating seperti seorang pro. Sampai keheranan, kok sebelumnya geraknya sangat kaku ya? Hebatnya lagi, koneksi ini tidak akan benar-benar terputus. Meski kamu belajar skating saat masih anak-anak dan tidak mencobanya selama 10 tahun, tak perlu waktu lama kok untuk mengingat kembali cara melakukannya. Jadi, ya kalau kamu ragu untuk mengambil gitarmu yang berdebu itu, setelah tergantung di dinding selama bertahun-tahun, jangan takut. Petik saja sebenarnya dan semuanya akan kembali dalam sekejap. Siap-siap juga ya, jarimu akan kapalan. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Nah, itu tadi tayangan video tentang sistem saraf. Di sini, selanjutnya, Ibu akan bertanya setelah Ibu menjelaskan konsep materi sistem saraf. Kira-kira ada yang belum paham tidak dengan materi yang Ibu sampaikan? Silakan untuk bertanya. Saya Bu, Ya. Bu waktu speaking tadi kok Ibu gerakannya lancar, padahal aku susah ikutin gerakannya. Oh iya. Teman-teman, katanya Nabila bertanya, kok pada waktu ice breaking tadi, Ibu kok bisa cepet sih ngikutinnya, sementara aku kok susah ngikutinnya, katanya mulai. Kenapa kira-kira ada yang tahu tidak? Ada yang mau coba jawab? Tidak tahu, ya udah Ibu jawab. Jadi, pada saat melakukan ice breaking, Ibu lancar karena Ibu sudah tahu gerakan ice breaking itu. Ibu sudah memutar gerakan ice breaking itu berkali-kali. Sehingga otak Ibu atau sistem saraf Ibu sudah familiar dengan gerakan ice breaking itu. Sehingga pada saat waktu lagu ice breaking itu diputar, maka Ibu sudah lancar mengikuti gerakan ice breaking. Sementara Nabila, ini kan baru pertama kali Nabila mengikuti, maka Nabila akan lebih susah mengikuti karena Nabila baru tahu, sehingga otaknya belum kenal, belum familiar seperti itu. Cukup jawaban Ibu. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Bu, Kenapa Rizka? kenapa pada saat kita makan, kok tangannya bisa tahu sebelumnya masuk ke mulut? Oh gitu, silakan. Ada yang tahu tidak kenapa waktu kita makan sendoknya masuk ke mulut, nggak ke hidung, nggak juga ke mata? Ada yang tahu tidak kenapa? Karena apa? Ada yang tahu tidak? Enggak. Karena sistem saraf kita itu sudah pintar, sudah canggih. Ketika rangsangan berupa makan harus dimasukkan ke dalam mulut, karena makanan itu kan untuk dicerna. Otak kita itu udah tahu kalau yang mencerna itu adalah mulut, bukan hidung ataupun bukan mata. Sel saraf kita sudah mengenal, oh kalau makan berarti masuknya ke mulut, seperti itu Rizka. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup, ya udah kalau cukup. Di sini kita sepakati ya, kita belajar secara berkelompok. Maka dari itu di sini Ibu sudah mempersiapkan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan secara bersama-sama. Silakan kalian kerjakan yang kalian bisa terlebih dahulu. Kemudian sambil kalian mengerjakan LKPD ini, boleh diperhatikan Ibu dulu. Sambil kalian mengerjakan LKPD ini, di sini Ibu sudah mempersiapkan wadah misteri. Lihat, Ibu sudah mempersiapkan wadah misteri. Wadah misteri ini tertutup. Di dalamnya ada 10 benda yang belum kita ketahui apa saja yang ada di dalamnya. Tugas kalian adalah nanti masukkan tangan kalian pada benda yang ada di dalam. Kemudian kalian cari tahu kira-kira benda itu apa. Siap? Siap, boleh. Nah, silakan kalian kerjakan yang kalian bisa dulu. Sekarang silakan kelompok 1 untuk mencoba menebak apa kira-kira isi dari wadah misteri ini. Ini boleh ya semuanya depan. Soalnya ini ada berapa ya? Ada 10 benda. Boleh pegang. Nanti sekelompoknya nanti dulu. Ya pegang aja. Jangan dulu ya, pegang aja ya.
Jangan diambil, kalian cuma megang. Raba, kira-kira ini apa? Ada 10 benda loh di sana. Kira-kira betul nggak nanti jawabannya? So, boleh gantian. Pegang. Ya. Udah, ada 10 loh ini di sini. Nanti kalian harus sebutin nanti di KPD. Ya, so. Kalian mau nyoba lagi? Sudah? Udah ya, kelompok ini udah selesai. Silakan duduk. Sekarang kelompok 2, ayo maju. Cari tahu kira-kira apa benda yang ada di dalam wadah misteri ini. KPD-nya dikerjakan ya. Tuh, magnet. Ya. Sudah? Nah, coba silakan pegang benda apa kira-kira yang ada di dalam wadah misteri ini. Sudah? Sudah, boleh duduk kembali. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Kira-kira ada apa sih di wadah misteri ini? Ada 10 benda yang harus kalian tebak. Kita boleh bergantian dari sini dulu. Ya, boleh kembali duduk. Rispa, ya. Sudah cukup? Pegang aja. Kira-kira itu apa? Nah, semuanya sudah meraba benda yang ada di wadah misterius ini. Silakan kalian lengkapi lembar kerja peserta didik. Ya, silakan. Mengerti tidak? Yang bagian ini dari ini bagiannya apa aja? Yang dari mana ya? Yang bagian ini mana? Bagian pada sistem saraf apa aja sebutin. Apa aja silakan. Boleh berbicara, jangan keluar-keluar. Kan harus bertukar pikiran. Kalau bekerja kelompok, kalian silakan untuk berbicara. Gak perlu dalam hati bicaranya. Boleh dicari di buku, ini bukunya ada. Gak apa-apa, gak berurusan juga. Yang penting kalian tahu ada apa aja sih. Bisa aja. Gak akan dimarahin sama ibu juga. Sudah? Bagiannya ya sisa satu ada di mana? Ya, tulisannya ini. Ya, ya.
Nah, kira-kira kalian tadi menyimak tidak penjelasan Ibu? Menyimak, kalau menyimak seperti itu. Gak apa-apa ini kalau juga yang penting ininya dilengkapi isinya. Kalau yang untuk 10 benda tadi, walaupun nggak semuanya disebutkan sama kalian, gak apa-apa. Yang penting kalian tahu tadi ada apa aja. Nah, ini bagaimana sistem cara bagaimana bekerja dalam proses tersebut? Kalian elaborasi aja. Kenapa sih ini kan bisa tahu kalau yang dipegang itu nah, bisa tahu kalau yang dipegang itu pensil kayak gitu. Kenapa? Yo. Apa? Nah, ini ternyata dibaca dong. Nomor 2 udah? Ini yang ini dilengkapi. Kalau yang nomor 1 ini kalian sebutin. Tadi yang dipegang apa aja. Gak apa-apa, nggak 10 juga. Yang penting kalian tahu benda apa aja yang ada di dalam wadah. Apa namanya, kerja sama tim. Gak perlu bisik-bisik bicara aja. Gak apa-apa. Kira-kira apa yang kalian pegang waktu wadah dari ada buku beda yang pegangnya 7. Gak apa-apa, meskipun kalian cuma nyebutin 5, yang penting kalian tahu, oh tadi teh aku pegang ini, aku pegang itu. Jadi tulisin aja yang kalian tahu. So, tulisin aja. Kelompok 3 gimana, sudah dulu? Kalau kalian kurang paham, boleh kalian lengkapi dari buku bacaan. Gitu. Julian, kenapa kamu tidak bersemangat? Udah malu? Udah? Tadi kan kenapa sih aku bisa tahu kalau yang tadi aku pegang itu bendanya namanya misalkan pensil. Berarti kalau dipegang pensil gimana rasanya? Terus pada waktu kalian bilang, oh tadi aku merasa benda itu kenyal-kenyal, berarti ini namanya benda apa? Kayak gitu. Bagaimana sistem saraf dan indera peraba bekerja dalam proses tersebut? Nah, karena apa? Rangsangan apa yang kalian dapat gitu? Kok kalian bisa tahu bendanya? Misalkan pensil, karena tangan aku dapat rangsangan berupa cahaya itu kalau rangsangannya masuk ke indera berupa mata. Kalau sesuatu berarti alat indera bukan mata. Yang lain baca dari buku, kira-kira ada tidak? Sambil teman kalian mengingat-ingat, kalian sebagian dicari apa ya? Jangan kita bendanya aja, wadahnya, pembungkusnya, yang bisa
dari mana sistem saraf dan indra peraba. Indra peraba itu otak, tangan. Bekerja dalam proses itu. Jadi kenapa? Karena kalian tahu kalau benda itu namanya tensi. Kenapa? Tadi kan kita cara kerja sistem saraf ada berapa? Ingat tidak? Tadi cara kerja sistem saraf ada berapa? Ada 5. Pertama itu menerima rasa. Kedua, mengirimkan sinyal. Ketiga, memproses informasi. Keempat, otak mengirim perintah. Yang kelima baru memberikan respon. Nah, jadi pertanyaan nomor 2 itu adalah cara kerja sistem saraf waktu tangan kalian memegang benda. Jadi ada 5 urutannya. Gitu. Ya, coba. Apalagi yang pertama laksananya lupa apa? Laksananya ya. Boleh. Jika pulang, dia butuh badan. Sudah belum? Satu lagi, yang mana? Yang ini ada kotak-kotak kecil. Nafas. Nggak tahu kira-kira yang kalian rasakan seperti apa waktu dipegang? Ada kotak-kotak yang kecil. Kalian tadi dipegangnya sampai semuanya atau enggak? Enggak. Ini udah belum? Hei, kelompok 2 udah. Satu lagi, so kelompok yang itu udah selesai. Yang nomor 2 susah. Nomor 2 susah. Nomor 2 ya. Susah. Kalau nomor 2 itu cara kerja sistem saraf. Yang tadi yang ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama melihara rangsangan. Rangsangan itu apa saja? Nah, Ibu rasa setiap kelompok memiliki kesulitan masing-masing dan tugas kalian adalah saling melengkapi. Nah, kelompok 1 sudah belum? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok ini udah? Boleh. Gak apa-apa, salah juga namanya juga lagi belajar. Kira-kira apa? Ibu juga udah tahu. Sudah tahu. Kenapa? Iya. Boleh dibagi-bagi. Periksa lagi, takutnya ada yang keliru. Jangan cepat-cepat, biar pelan yang penting selamat. Jadi walaupun kalian mengerjakan pelan-pelan, yang penting hasilnya betul. Kelompok jarak sudah? Satu lagi. Kelompok Risma sudah? Diperiksa lagi, takutnya ada yang salah ya. Ini udah. Boleh. Boleh bergantian, boleh bareng-bareng. Ada kelompok jarak?
Nah, sepertinya setiap kenapa? Ibu boleh kebagian sama ayah. Boleh, boleh. Kita udah selesai. Bagi-bagi tugas sudah selesai. Nah, tunggu kelompok dua dulu. Jelas sudah? Sudah. Nampaknya setiap kelompok sudah menyelesaikan pekerjaan LKPD-nya. Sekarang kita ini untuk apa namanya itu menentukan siapa yang tampil pertama. Lihat spinner pensil ini ya. Kalau pensil ini mengarah ke sini berarti kelompok ini dulu. Kalau mengarah ke sana berarti kelompok sana dulu. Siap? 1, 2, 3. Kelompok mana dulu ini berarti? Kelompok itu dulu. Kelompok 3 dulu silakan. Kelompok 3 untuk tampil ke depan. Apa? Oke, di sini saja. Ya, boleh hasil pekerjaan diskusinya disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menyajikan LKPD dan sengsara jaringan kompleks yang bertugas mengendalikan semua aktivitas tubuh manusia. Bagian pada sistem saraf, susu, tulang belakang, otak, sel saraf. Fungsi sistem saraf mengatur hormon tubuh, menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui perubahan di sekitar, mengendalikan dan bereaksi terhadap rangsangan yang datang. Setelah melakukan praktikum sederhana, apa yang kamu rasakan saat kamu merawat dugaan benda yang dapat ada pada diri? Jarum, sebuah pulpen, kertas koran, menghapus, tiket, pensil, tali, kertas, kabel. Bagaimana sistem saraf dan indera raba bekerja dalam proses tersebut? Menerima rangsangan, pengiriman sinyal, proses informasi, mengirimkan kalimat, Ya, tepuk tangan. Selanjutnya, ini kita arahkan kemana ya? 1, 2, 3. Kelompok kalian kelompok. Dan ini kelompok terakhir berarti. Boleh sampaikan tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD tentang sistem saraf pada manusia. Pengertian sistem saraf. Jaringan kompleks berfungsi yang mengendalikan aktivitas tubuh manusia. Bagian pada sistem saraf, otak, sel saraf, dan sumsum tulang belakang. Fungsi sistem saraf mengatur organ-organ tubuh, 2 menerima rangsangan, 3 mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh. Setelah melakukan praktikum sederhana, apa yang kamu rasakan saat kamu meraba dugaan benda yang ada pada badan sendiri? Telepon, pulpen, titik, kabel, kertas, jeruk, plastik, sedangkan itu bagaimana sistem saraf dan indera meraba bekerja dalam proses tersebut? 1. Penerima rangsangan, 2. Pengiriman sinyal, 3. Pemrosesan informasi, 4. Mengirim perintah, 5. Eksekusi respon. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 2 akan menggunakan misalkan dalam pendek untuk pengetahuan tentang sistem saraf pada manusia. Pengertian sistem saraf jaringan kompleks yang berfungsi mengendalikan aktivitas tubuh manusia. Bagian pada sistem saraf ada 3, yaitu struktur tulang belakang, otak, sel saraf, neuron. Fungsi sistem saraf mengatur organ-organ tubuh, menerima laksanaan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan dan tempat yang terjadi di sekitarnya. 3. Mengendalikan dan memberi reaksi terhadap pasangan yang terjadi pada tubuh manusia. Setelah melakukan review sederhana apa yang kamu rasakan saat meraba bagian dalam pada biasa misteri, jeruk, pensil, busa, kabel, penghapus, titik, kertas, koran, tali, pulpen. Bagian emas yang saraf dan indera keraba bekerja dalam proses tersebut. Sistem jaringan dalam tubuh yang mengatur kerja organ tubuh dan mengalirkan makanan ke anggota tubuh tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Benar apa yang kalian tebak tadi. Ibu akan mencoba untuk mengeluarkan benda-benda yang ada di dalam ini. Kira-kira betul tidak? Yang pertama ada yang namanya kertas. Betul? Betul. Yang kedua ada spons. Betul. Yang ketiga ada jeruk. Betul. Yang keempat ada pulpen. Betul. Yang kelima ada kabel. Yang keenam ada pensil. Yang ketujuh ada penghapus. Selanjutnya ada tip X. Dan terakhir ada tisu. Betul tidak? Siapa yang betul? Semuanya? Salah satu. Salah dua. Ini salah satu. Nah, kenapa? Walaupun kita tidak melihat, kita bisa tahu benda itu namanya jeruk, pensil, pulpen. Kenapa bisa tahu? Karena apa? Karena sentuhan tangan kita. Kenapa bisa tahu kalau itu jeruk? Karena sudah tahu, tangan kita itu sudah familiar kalau benda yang lembut ya rasanya itu pasti namanya apa. Kalau benda yang keras, tangan kalian akan mengenali, oh itu namanya pulpen. Sehingga meskipun mata kalian tidak melihat, maka indera peraba kalian berupa tangan dengan cara menyentuh akan mengenali benda apa yang sedang dipegang. Mengerti? Iya. Terima kasih untuk penampilan tiap kelompok yang sudah menampilkan penampilan terbaiknya, yang sudah mengupayakan tampil di depan. Tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah, selanjutnya adalah Ibu ingin tahu apakah kalian memahami materi hari ini? Lumayan. Nah, kalau kayak gitu untuk lebih memahami materi hari ini, maka Ibu sudah menyiapkan sebuah lagu. Lagunya itu tentang sistem saraf. Nadanya adalah dengan nada aku mau pemungkas ya penyanyi. Siap. Rupanya speakernya nggak aktif, maka kita tidak menggunakan speaker ya nyanyinya. Kalian boleh melihat di sana ada sebuah lagu tentang sistem saraf. Ini adalah lagu ciptaan Ibu sendiri. Siap, 1, 2, 3. Sistem saraf manusia terdiri dari 3. Satu adalah otak, 2 sumsum tulang belakang, 3 sel saraf. Mari kita
mengirim sinyal, pesan dianalisis, otak kirim perintah, tubuh memberi respon dari rasa yang datang. Itulah kerja sistem saraf kita. Nah, seperti itu. Itu adalah cara kerja dari sistem saraf. Mudah-mudahan dengan lagu ini kalian terngiang-ngiang gitu. Jadi tahu, oh sistem saraf itu ada 3 kayak gitu. Ya, kemudian cara kerjanya seperti apa? Seperti itu. Nah, barangkali kegiatan ini sudah selesai. Mari kita simpulkan. Kira-kira hari ini kita belajar apa saja? Sistem saraf. Sistem saraf itu apa? Sistem yang kompleks yang mengendalikan fungsi tubuh kita. Terdiri dari berapa bagian? 3, 1, 2, 3. Fungsinya apa saja? Mengendalikan organ. 2, menerima rangsangan. 3, memberi respon. Kalau cara kerjanya ada berapa? Ada 5. 1, menerima rangsangan. 2, mengirim sinyal. 3, pesan informasi. 4, yang kelima, memberi respon. Nah, kalian nampaknya sudah cukup paham. Sekarang Ibu mau mengajukan pertanyaan lagi. Apakah kalian senang dengan pembelajaran kali ini? Ya, alhamdulillah kalau gitu. Hal menarik apa saja yang kalian terima di pembelajaran hari ini? Hal menarik yang bikin kalian tertarik banget sih belajar hari ini karena apa? Ada nyanyi? Oh, ada nyanyi, boleh. Kalau kayak gitu, informasi apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Informasi apa? Kita bisa tahu pengetahuan saraf. Ya. Iya, kita bisa tahu tentang sistem saraf, cara kerjanya seperti itu ya. Ternyata kita sehari-hari ada sistem yang bekerja di tubuh kita seperti itu. Baik, alhamdulillah. Nampaknya pembelajaran hari ini cukup bermakna dan menyenangkan. Alhamdulillah. Nah, di sini Ibu mau berpesan ke kalian, memberi sedikit motivasi. Allah sudah menciptakan tubuh kita begitu sempurna. Di tubuh kita ada yang namanya sistem saraf yang bekerja setiap hari mengatur fungsi-fungsi organ tubuh sehingga kalian bisa bergerak dan melakukan aktivitas. Nah, bagaimana sih sikap kalian dalam menjaga sistem saraf? Harus seperti apa? Harus banyak bersyukur, tidur yang cukup, makan yang sehat, kemudian juga harus rutin berolahraga. Ya, baik. Di sini Ibu sudah mempersiapkan soal evaluasi. Jumlahnya ada 5. Silakan kalian kerjakan, tapi kerjainnya seorang-seorang masing-masing. Ibu tahu pasti kalian bisa kok. So, boleh dikerjakan. Tidak perlu lihat sana sini. Kalian cukup percaya diri saja dengan diri sendiri. Silakan dikerjakan semampu kalian. Boleh dikerjakan, pasti kalian bisa. Soalnya tadi Ibu lihat kalian cukup antusias dalam menyaksikan pembelajaran hari ini. Bagi yang sudah, mulai dikumpulkan ya ke meja Ibu.
yang sudah boleh dikumpulkan ke meja ibu ya. Tidak usah tidak usah terlalu serius. Kalian pasti sudah tahu jawabannya apa. Karena tadi kan kalian sudah menjelaskan dan ini. Boleh dikumpulkan sudah kalau sudah mau. Ya, boleh dikumpulkan semuanya. Sudah. Silakan dikumpulkan semuanya. Sudah? Ya. Gak apa-apa, salah juga namanya juga kan kita lagi belajar. Yuk. Sudah belum? Ada yang tulis? Gak apa-apa, salah juga. Sekarang ibu sama ibu. Saudara Supri. Jangan masalah liburan ya, kalau lagi belajar dari tenang ya. Di sekolah semuanya ya. Udah. Dua lagi, aduh dua lagi, gak apa-apa, so. Udah, semuanya udah. Tinggal satu lagi, berarti tinggal Sumatri. Udah belum? Gak apa-apa, nampaknya aktivitas pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Silakan kalian rapikan alat tulis kalian. Ya. Rapikan dulu alat tulis kalian. Kita siapkan untuk pulang. Ya. AM. Siapkan dulu ya. Sebelum pulang kita harus berdoa. Biasakan hidupnya rapi ya, karena kalau kebiasaan itu akan terbawa sampai dewasa. Makanya harus biasakan sejak ini yang baik-baik. Sudah siap? Siap. Ya, mari kita siapkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa warzuqna tibaa wa arina batila warzuqna tibaa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan salam. Segala kekurangan datangnya dari Ibu, kelebihan datangnya hanya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.